Halo semua, kenalin aku Ricky dan kali ini kita akan bahas soal tryout 1 Matematika Saintek dari Dr. Ganesha yang kemarin. Nah, langsung aja nih yang pertama nih ada soal yang dia tuh soalnya tuh ngegabungin antara barisan dan deret dengan persamaan kuadrat. Jadi diketahui itu ada suku ketiga dan suku kelima dalam bentuknya tuh X1 dan X2 di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat plus P min 3X min P sama dengan 0. Nah, dengan syarat tambahan, X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 8 X1 X2 itu harus minimum. Nah, terus di sini yang ditanyain itu adalah suku ketujuh dari barisan tersebut. Nah, langsung aja yang pertama. Oh iya, ini tuh jawabannya B ya, 42. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Yang pertama kan kita dikasih ini ya, dikasih persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat plus P min 3X min P sama dengan 0. Nah, dengan teori-teori yang udah kita tahu, kalau misalkan di persamaan kuadrat itu X1 plus X2 kan min B per A. Kalau X1 kali X2 itu C per A, ya kan? Jadi X1 plus X2 itu min B per A sama dengan, nah di sini B-nya itu ini, P min 3 B-nya. Jadi min P min 3 per A-nya 1 ya. Per 1 jadi 3 min P gitu. Terus yang X1 X2 C per A sama dengan C-nya min P dibagi 1 sama min P. Terus kita juga tahu X1 min X2 itu kan akar D per A ya. Akar D per A jadi akar dari B kuadrat min 4AC per A per 1. Jadilah ini akar dari P min 3 kuadrat plus 4P. Terus kita juga dikasih syarat bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 8 X1 X2 itu minimum. Nah, sekarang kita ubah dulu bentuk-bentuk ini tuh ke dalam bentuk P. Jadi biar sama kayak persamaan kuadratnya gitu, dalam bentuk P juga kan, yang nggak diketahui. Jadi kita tulis dulu ini. Nah, X1 kuadrat plus X2 kuadrat kan kita bisa jabarin jadi X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 X2 ini ya. Terus ditambah sama 8 X1 X2. Nah, karena ini ada X1 X2, ini ada X1 X2 juga, jadi tinggal dijumlahin biasa. Min 2 tambah 8 sama dengan 6. Jadi, X1 plus X2 kita tahu, tadi X1 plus X2 itu 3 min P ya. Terus, X1 kali X2 kita juga tahu min P. Jadilah ini, kita dapat ini. Nah, karena minimum, kita ingat dong ya kalau misalkan minimum tuh dia diturunin terus disama denganin 0 gitu. Buat cari nilai P-nya supaya bentuk ini tuh minimum gitu. Nah, setelah diturunin, ini kan berarti turun ya 2 dikali 3 min P pangkat 1 terus dikali turunan dari 3 min P. Turunan dari 3 min P kan min 1 ya. Dari P-nya doang. Yang ketiga kan jadi 0. Min P jadi min 1 turunannya. Jadi dikalikan min 1, terus dikurangi 6, sama dengan 0. Dari sini kita tahu P-nya adalah 6. Nah, setelah kita tahu P-nya 6, jadi persamaan kuadratnya jadi X kuadrat plus 3X min 6 sama dengan 0. Jadi kita udah bisa udah bisa ubah nih bentuk yang tadi yang masih ada PP-nya tuh udah beneran angka sekarang, bukan PP lagi. Nah, terus sekarang kita tahu U3 tadi kan X1 X2 kuadrat plus X2 X1 kuadrat ya. Kita tinggal masukin aja X1 X2 X1 plus X2 kita masukin dari data yang udah kita dapat P-nya tadi. Dapatlah U3-nya min 18. U5-nya juga sama. Kita tinggal masukin data yang udah diketahui dari sini tadi, dapatlah U5-nya itu 30. Terus sekarang U5 kita mau cari B-nya dulu. Karena ini kan barisan aritmatika ya. Jadi kita cari B, U5 min U3 sama dengan U5 kan A plus 4B. Kalau U3 kan A plus 2B. Jadi U5-nya 30, U3-nya 18. Terus ini A-nya hilang, jadi 4B min 2B. Jadi tinggal 2B doang. Terus ini jadinya B-nya sama dengan 6. Nah, terus kalau misalkan kita masukin ke salah satu sukunya, mau di suku yang ketiga atau suku kelima pakai yang A plus 4B atau yang A plus 2B tadi, kita dapat A-nya 6. Nah, dengan kita tahu A sama B-nya, kita udah bisa nentuin U7. Karena U7 kan A plus 6B ya. Jadi 6 plus 6 kali 6. 6 plus 36 jadi 42.
Jadi jawabannya yang B 42 gitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan P501 segitu, R segitu. Nah, terus luas dari segitiga tersebut adalah berapa gitu. Nah, sebenarnya ini tuh gampang aja ya pakai vektor. Terus sekarang ini jawabannya tuh yang E. Caranya gini. Kita cari dulu panjang masing-masing dari sisi segitiga. Kan segitiga kan pasti ada 3 kan sisinya ya. Ada 3, jadi kita cari masing-masingnya. Nah, caranya gimana? PQ itu yang koordinat yang X-nya punya P dikurangi X-nya punya Hi dikuadratin, terus Y-nya punya P, Y yang dari Hi dikurangin terus dikuadratin, dan seterusnya ya. Dapat akar 17. Terus yang PR juga sama, dapat akar 42, yang HR juga sama, dapat 3 gitu. Nah, sekarang kita masukin ke aturan kosinus. Aturan kosinus kan yang ini ya. Kalau gampangnya gini, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB dikali cos alfa. Dengan alfanya tuh sudut antara A dan B. Pokoknya antara dua ini aja yang di depan cosnya gitu. Oke, sekarang kita masukin. Karena PH, PR, HIR udah tahu, kita tinggal masukin ke persamaan ini, yang udah kita tahu, yang aturan kosinus ini, dapatlah cos X sama dengan minus 17 per 3 akar 42. Nah, sekarang kita pakai bantuan segitiga. Kan misalkan nih, misalkan X-nya tuh di sini ya. X-nya di sini berarti sekarang ini, yang di bawah tuh ini ya, cos kan samping per miring ya. Jadi sampingnya di sini itu 17, terus yang di sini tuh 3 akar 42. Di sini minusnya nggak dicantumin karena minusnya cuma nandain dia tuh ada di kuadran mana gitu ya. Jadi nggak terlalu penting kalau misalkan dalam kasus ini gitu. Terus juga kalau misalkan cos kan kalau misalkan kita yang pakai yang kotansial itu, kotansial kan yang cos itu positif kalau misalkan dia di kuadran berapa gitu kan. Nah, jadi ini kita asumsiin yang sin itu positif di kuadran saat cosnya negatif ini sinnya positif gitu. Nah, terus kita udah dapat ya cosnya. Nah, karena udah dapat 17 per 3 akar 42 nih, jadi kita cari yang di sini. Yang di sini pakai Pitagoras aja. Jadi yang tinggal di 3 akar 42 kuadrat dikurangi sama 17 kuadrat di akar. Jadilah dapat akar 89. Maka sin X-nya akar 89 per 3 akar 42. Nah, kenapa kita cari sin X? Karena kita mau cari luas dia tuh pakai ini, aturan sin, yang luas pakai sin. Nah, luas segitiga tuh pakainya tuh dia gini, 1/2 kali PR kali HR kali sin X gitu. Jadi setengah kali akar 42 kali 3 kali sin X-nya tadi kita masukin. Dapatlah luasnya tuh akar 89/2 gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini ada matriks ya. Ini ada A, ada matriks 2 kali 2. Terus ada juga persamaan yang menyebutkan bahwa A pangkat 10 dikalikan matriks 15 1 hasilnya adalah matriks 25 1. Kita disuruh nyari nilai A. Ini jawabannya yang C yang min 1. Caranya gini. Kalau misalkan A kan segini ya, kita tahu. Udah dikasih tahu di soal A tuh segini. Nah, sekarang kita mau cari A pangkat 10. Kalau misalkan kita nyari 11 sampai 10 kan lama banget ya. Itu nggak efektif karena di UTBK besok tuh waktunya cuma dikit. Maka kita cari dulu A kuadrat. A kuadrat kita cari dapatnya tuh segini. 1, 0, min 2A, 1. Gitu. Terus kita cari juga A3. A3 tuh ternyata setelah dihitung, dia cuma ganti ini doang. Ganti yang di sini doang jadi min 3A gitu. Nah, dari sini kan kelihatan ya polanya ya. Jadi didapatkan pola A pangkat N itu 1, 0, min A kalikan N, 1. Kayak yang tadi, ini kan 3. A pangkat 3 berarti min A dikali 3. Kalau misalkan ini ya 2, min A dikali 2. Jadi kalau misalkan pangkatnya N itu, berarti min A dikalikan N gitu ya. Nah, karena kita tahu polanya, jadi kita bisa nentuin A pangkat 10 itu berapa. Dapatlah A pangkat 10 itu 1, min 10A, 0, 1. Jadi A pangkat 10 kali 15, 1, kita udah bisa masukin A pangkat 10-nya. Dikaliin biasa, dapatlah ini. Nah, pakai kesamaan matriks ya. Jadi yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Jadi yang bawah kan udah sama ya.
1, ini 1. Oke, berarti cocok. Terus tinggal yang atas. Berarti 15 min 10A sama 25. Kita dapat nilai A sama dengan minus 1. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 4 ini tentang suku banyak atau polinomial. Oke, kita dikasih suku banyak nih. Derajatnya derajat 5. Terus dibagi sama X kuadrat ini. Polinom ini juga polinom derajat 2. Nah, terus ada hasilnya. Hasilnya tuh udah ditentuin sama soalnya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Terus ada juga sisanya. Sisanya tuh X plus F. Kita disuruh nyari nilai A plus B plus C, min D, min E, min F. Gitu. Jawabannya adalah yang A, yang min 32. Caranya gini. Kita pakai ini ya. Namanya tuh ini apa sih yang kurung-kurung gitu. Saya di beda-beda sih di setiap sekolah gitu ngajarinya. Pokoknya yang bagian biasa kayak gini ya. Jadi kita tulis yang mau dibagi itu di sini, pembaginya di sini, terus hasilnya ntar dapat di atas, dan sisanya itu yang di paling bawah, hasil paling bawah. Oke ya. Dari di sini kita mulai dari X pangkat 5. X pangkat 5 itu dibagi sama X kuadrat kan ini. Ya, kita kalau misalkan kayak gini tuh, yang dilihat tuh depannya dulu. Ini kan depannya X pangkat 5 ya. Ini X kuadrat. Jadi X pangkat 5 dibagi X kuadrat kan dia kan hasilnya pasti X pangkat 3, sorry. X pangkat 3 kan ya. Terus kita balikin lagi X pangkat 3 kali X kuadrat sama dengan X pangkat 5. Tapi X pangkat 3 ini juga harus kita kaliin ke semua pembaginya. Jadi X pangkat 3 kali X pangkat 2, X pangkat 3 kali 2X dapat 2X pangkat 4. Terus X pangkat 3 kali 5 jadi dapat 5X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, terus kebetulan ini tuh sampai sini doang, terus tinggal kita kurangin. Yang atas kurangin yang bawah, dapatlah yang ini. Nah, kita lakukan hal yang sama berulang-ulang sampai dapat hasil terakhir adalah 36 min 11. Sampai udah nggak bisa dibagi lagi. Kan kalau misalkan X dibagi X kuadrat kan jadi 1/X ya nanti ya. Nah, jadi tuh kayak kurang memungkinkan buat dilanjutin. Jadi kita anggap ini sebagai sisanya gitu. Nah, dari sini kita dapat hasil baginya tuh ini, terus sisanya ini. Nah, kan tinggal kita samain ya tadi ya. Ini kan A, B, C, D, E, sama F. Jadi kita udah dapat masing-masing dari nilai A, B, C, D, E, F. Tinggal kita masukin ke soal, yang disuruh cari itu apa. Jadi A plus B plus C min D min E min F, kita masukin, dapatlah min 32 gitu. Oke. Nomor 5, ini tuh soal trigonometri. Jadi di sini diketahui sin X sama dengan 3 kali cos X. Kita disuruh nyari sin kuadrat X dikali cos kuadrat X. Jawabannya tuh yang C, caranya gini. Kan sin X sama dengan 3 cos X. Kalau misalkan kita bagi nih sin X per cos X, kan sama dengan 3 ya. Kedua-dua sama-sama kita bagi cos X. Gitu. Kan yang ini jadi hilang cos X-nya, yang ini jadi sin X per cos X. Gitu. Terus sin X plus cos X ini kan bentuk tan X ya, sama aja ya. Iya, jadi tan X-nya tuh dapat 3, atau kita bisa tulisin 3 per 1. Nah, tan kan depan per samping. Jadi yang di sini tuh 3, yang di sini 1. Kita pakai ini ya, pakai cara pakai bantuan segitiga buat mengilustrasikan gitu. Nah, untuk sisi miringnya gimana? Kita pakai Pitagoras biasa. Jadi ini kuadrat 9 tambah ini kuadrat 1 sama dengan akar 10. Terus sin X kita tahu, cos X kita tahu, tinggal dikuadratin terus dikaliin. Dapatnya adalah 9 per 100 gitu. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 ini tentang probabilitas ya, yang permutasi kombinasi tapi belum terlalu rumit. Oke, dari angka-angka ini kita dikasih angka-angka nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5-nya nggak ada. Jadi di sini kita harus jeli ya, kita harus teliti kalau misalkan di sini tuh nggak ada 5-nya. Ini biasanya sering ngejebak sih soal yang kayak gini tuh. Terus 6, 7, 8, 9. Kita bakal disuruh buat bilangan genap 3 digit yang lebih dari 200 tapi dia kurang dari 700. Dan tiap angka hanya boleh digunakan satu kali dalam satu bilangan. Jadi satu angka tuh bisa cuman ada satu doang di satu bilangan. Jadi kita nggak boleh tuh bikin bilangan 3, 3, 3 gitu, nggak boleh. 3, 3, 4 tuh nggak boleh. Kan 3-nya kepake 2 kali artinya. Gitu. Langsung aja kita kerjain. Jawabannya tuh yang D, 78. Bilangan yang lebih dari 200 dan kurang dari 700 tuh memiliki kemungkinan digit pertamanya adalah 2, 3, 4, atau 6.
ya kan? Kalau misalkan digit pertamanya 7 kan berarti lebih dari 700. Jadi dia udah nggak memenuhi syarat yang dimau soal. Terus jadi karena ada 4 kemungkinan yang digit pertamanya, maka ini bakal kita bagi ke dalam 4 kasus. Nah, terus karena dia bilangan genap, maka digit terakhirnya harus genap juga, yaitu 2, 4, 6, atau 8. Nah, sekarang kita mau ngerjain dulu yang digit pertamanya adalah 2. Karena digit pertamanya 2, berarti digit terakhirnya dapat diisi oleh 4, 6, atau 8. Karena kan 2-nya kan udah dipakai di digit pertama ya. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi buat di belakang. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, dan digit kedua pasti diisi oleh angka sisanya. Karena kan dia kan ada berapa angka tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Ada 8 angka yang disediain, dan 1 udah dipakai di depan, 1 dipakai di belakang. Berarti sisa 6 kan. Jadi dia ada 6 kemungkinan buat yang tengah, terus yang belakang ada 3 kemungkinan. Nah, buat cari kemungkinan totalnya kita tinggal kaliin aja 6 kali 3 jadi 18 gitu. Sekarang yang digit pertamanya 3. Ini juga sama, yang digit terakhir tuh diisi oleh 2, 4, 6, 8. Terus yang di tengah juga sama ya, ada 6 kemungkinan. Jadi 6 kali 4, oh ini ada 4 kemungkinan, sorry ini ada miss. Oke, ada 4 kemungkinan. Jadi 4 kali 6 jadi 24. Nah, jadi terus yang digit pertamanya 4, karena ini genap juga, jadi sama yang awal tadi, yang digit pertamanya 2. Jadi dia 18 kemungkinan. Terus yang digit pertamanya 6 juga sama. Dia ada 18 kemungkinan. Jadi totalnya tinggal dijumlahin aja, 24, 18, 18, 18, totalnya ada 78 bilangan gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada persamaan garis singgung. Kurva Y sama dengan bla 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 di titik dengan absis 3 adalah berapa? Oke, di sini jawabannya tuh yang D. Caranya gini. Yang pertama, kalau misalkan kita disuruh nyari garis singgung tuh, berarti kita butuh titiknya yang mau dicari itu di mana garis singgungnya gitu. Mau di titik A, B, P, H gitu kita harus tahu. Terus yang kedua kita harus tahu gradiennya. Nah, dan gradien ini pasti erat kaitannya dengan yang namanya turunan pertama terus disama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu, dia kan mau dicari garis singgungnya tuh di mana. Nah, di soal diketahui absisnya tuh 3. Kita mau cari garis singgung di yang absisnya 3. Tapi kita harus tahu juga dong ordinatnya. Nah, caranya tahu tinggal dimasukin ke dalam fungsi Y tadi yang di awal, persamaan garisnya. Dapatlah Y-nya 7. Jadi koordinat yang mau kita cari garis singgungnya adalah di 3,7. Selanjutnya kita dicari gradien garis singgungnya dengan turunan pertama sama 0. Jadi ini kita turunin dulu nih. Diturunin dulu yang Y yang di awal tadi, terus sama dengan 0. Nah, kita misalin ini U yang di atas, V-nya yang di bawah, jadikan U per V ya. Jadi ini Y doang, bukan dia. Nah, oke. Kita turunin biasa pakai yang rumus yang U aksen V minus UV aksen per V kuadrat gitu ya. Nah, kita dapat Y-nya itu segini. Y aksennya itu segini. Nah, karena absisnya 3, kita masukin aja X-nya 3 gitu. Kita masukin, oh tadi aku bilang sama dengan 0. Oh ini nggak sama dengan 0 ya, maaf, sorry. Dengan turunan pertama, terus dimasukin X-nya yang mau dicari. Sorry, ada miss dikit. Nah, jadi tinggal dimasukin ya, tadi 3. Nah, dapatlah kita Y aksennya sama dengan 15/2. Dan Y aksen ini adalah nilai dari gradiennya. Sekarang karena kita udah tahu gradien sama udah tahu garis titiknya, jadi kita bisa nentuin persamaan garis singgungnya dengan cara Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, terus kita masukin X1-nya 3, Y1-nya 7, gradiennya kita dapat 15/2, dapatlah 2Y min 15X plus 31 sama dengan 0. Oke, lanjut ke nomor 8. Luas daerah pada kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva ini, sumbu X dan garis ini adalah berapa? Jawabannya yang C. Terus yang pertama adalah kita harus sketsa dulu.
sketsa dulu kurvanya tuh kayak gimana bakalan bentuknya. Nah, setelah di sketsa tuh bakal kayak gini nih bentuknya. Ini yang Y 3/2X, ini yang Y X kuadrat per 4 min 4. Ini ya. Nah, sekarang kita cari titik potongnya untuk batas pengintegralan. Yang pertama titik potong kurva dengan garis dulu. Kurvanya tuh yang ya, kurva tuh yang melengkung ya di sini. Sama garis ini. Kita cari, kalau misalkan kita mau cari titik potong tuh tinggal disama dengan ini ya Y-nya. Tinggal disama dengan Y-nya, habis itu kita masukin fungsinya masing-masing, kita dapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 8. Nah, karena kita kan tadi tinjau yang kuadran 1 ya, berarti yang di kanan kan. Makanya kita pakai X-nya itu yang 8. Nah, kalau X-nya 8, kita dapat Y-nya 3/2. Kali 8 sama dengan 12. Jadi titik potongnya ada di 8,12. Yang di sini ya. Yang di sini ini 8,12. Nah, sekarang kita juga harus cari titik potong kurva dengan sumbu X. Karena kan di sini ya, di sini tuh beda dia. Jadi kalau misalkan dari 0 ke 4 sama 4 ke 8 tadi kan beda ya fungsinya nanti integralnya. Kalau misalkan di 0 sampai 4 kan dia cuman garis ini doang. Garis ini dikurangi sama sumbu X gitu. Tapi kalau misalkan di 4 sampai 8, dia tuh garis ini dikurangi sama ini. Sama kurvanya ini. Nah, tapi di sini kita kan sketsa ya, sketsa kurva. Jadi kita ceritanya tuh nggak tahu kalau ini 4. Jadi kita harus cari dulu kalau ini tuh berapa gitu. Nah, carinya dengan cara yang tadi disama dengan 0 dan kita dapat 4 sama min 4. Karena sekali lagi-lagi yang ditinjau adalah kuadran 1, maka dipilih X-nya tuh 4 yang di kanan. Jadi titik potongnya adalah 4,0. Sekarang kita tinggal integralin. Kayak yang aku bilang tadi, integralnya tuh beda dari 0 sampai 4 sama 4 sampai 8. Itu beda. Kalau yang 0 sampai 4 itu cuman fungsi yang garis doang. Karena dia kan ada batasnya sumbu X ya. Bukan kurvanya gitu. Tapi kalau misalkan yang dari 4 sampai 8, batasnya tuh kurva sampai di garisnya gitu. Jadi si garis ini dikurangi sama si kurva. Nah, lakukan integralan seperti biasa kan ini masih sederhana ya integralnya. Jadi kita dapat ntar luasnya adalah 80/3. Nomor 9, jika himpunan penyelesaian dari ini logaritma ya, sama dengan ini, X-nya tuh antara A sampai B, maka nilai A per B adalah berapa? Oke, jawabannya yang A. Nah, sekarang kita tulisin dulu pertidaksamanya dulu. 2 kali nilai mutlak dari log X min 1 kurang dari 1. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, kedua ruasnya. Dapatlah ini. Nah, terus gini. Kan ini kan sifat dari nilai mutlak ya. Nilai mutlak, sorry. Dan itu kalau ada nilai mutlak dari log X min 1 kurang dari setengah, itu artinya yang di dalam mutlak ini, yaitu log X min 1 itu kurang dari setengah, atau dia tuh lebih dari min setengah. Jadi tinggal kita gabungin aja jadi 1, terus kita ilangin lognya nih. Kita ilangin lognya, jadi dia 10 pangkat min 1/2, yang di kanan 10 pangkat 1/2. Ini tinggal X min 1. Nah, karena kan kita mau cari X ya, bukan X min 1 ya. Jadi ketiga ruas ini, ruas kiri, tengah sama kanan kita tambahin sama 1. Jadi yang tengah tinggal X doang, yang kanan sama kiri nambah 1-1 gitu. Nah, karena tadi kan ini ya, soalnya itu A kurang dari X kurang dari B. Jadi kita udah tahu A-nya, ini A, ini X, terus ini B. Nah, kita tahu A, kita rasionalin, kita tahu B, terus sekarang A per B. A per B, karena ini ada 10 akar 10 plus 1, ini 1 plus akar 10 kan hilang ya, bisa dicoret. Yang tersisa adalah 1 per akar 10 gitu. Oke, lanjut. Sekarang limit, ada limit nomor 10 ini. Jawabannya adalah yang C, caranya gini. Ini, dia kan 4 min akar 16 min 6 per X, karena dia mendekati tak hingga, jadi kalau misalkan kita masukin tuh kayak agak gimana gitu kan biasanya kalau misalkan tak hingga. Jadi kita jabarin dulu nih, X-nya kita masukin dulu. X-nya kita masukin jadi 4X min X kali ini. Nah, terus X-nya yang ini kita masukin ke akarnya. Kalau misalkan X kan, kalau misalkan dimasukin ke akar jadi X kuadrat ya. Jadi di sini jadi 16X kuadrat dikurangi 6X.
Nah, terus kalau kita mau gunain rumus cepat, yang pakai ini ya, B min Hi per 2 akar A, ya kan? Jadi di sini tuh ada B-nya tuh 0 ya, yang di sini. B-nya tuh yang koefisien X yang dari A, yang dari sini, itu kan 0, terus Hi-nya tuh ini, min 6, jadi min 6, terus per 2 akar A-nya ini. Ini harus sama ya kalau misalkan pakai rumus cepat ini. 2 akar 16 sama dengan 3/4 hasilnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau pakai cara yang biasa. Tapi karena ini sekali lagi, karena ini kita UTBK dan waktunya itu singkat, kita harus pintar-pintar buat cari cara seefektif mungkin gitu. Biar kita bisa hemat waktu, tapi bisa dapat jawaban yang benar juga gitu. Kalau misalkan kita mau pakai cara yang biasa, ini ntar bisa dikaliin sama penyebutnya, ya kayak buat rasionalisasi itu ya. Tuh, terus ntar kita coret-coret, ya kita coret-coret, kita pokoknya bakalan lebih panjang, jauh lebih panjang daripada cara ini gitu. Jadi nggak direkomendasiin buat pakai cara yang biasa karena bakal bertele-tele. Apalagi kalau misalkan fungsinya eh, atau ini bentuknya tuh nggak yang sederhana, tapi yang susah gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jumlah semua nilai X yang mungkin dari ini. Oh ya, kalau misalkan kalian nemuin soal yang di bawahnya tuh ini ya, lognya tuh ada di bawah basisnya. Jadi kan biasanya kan akar 3 log 25 gitu ya. Akar 5 log 27. Tapi ini log akar 3 25. Gitu jangan bingung ya, itu sama aja. Jadi yang di sini tuh sama aja kalau misalkan kita tempatin dia di atas sini. Gitu. Cuman ada penulisan emang beberapa buku nulisin kayak gini, beberapa buku lagi nulisin yang kayak kita ketahui yang di atas gitu. Nah, kita disuruh nyari semua nilai X yang mungkin, jumlahnya ya. Kita disuruh jumlahin, gitu. Berapa, gitu. Terus sekarang kita bahas jawabannya itu yang E yang 5/9. Nah, kita tulis dulu ulang persamaannya. Terus ini akar 3 kan kita bisa tulis pakai 3/4. Ini 5 kuadrat. Nah, pokoknya di sini tuh kita sederhanain sesederhana mungkin dalam bentuk pangkat. Karena kalau logaritma kan dia erat hubungannya dengan pangkat ya. Jadi ntar bisa kita keluarin pangkatnya. Jadi yang pertama tuh kita ubah bentuk-bentuk kayak bentuk-bentuk akar kayak akar 3, akar 5, terus bentuk kuadrat kayak 25, 27. 27 ini kan pangkat 3 ya. Itu kita kita ubah ke bentuk yang paling sederhana gitu. Contohnya ini 27 kita ganti sama 3/3 dan lain sebagainya. Nah, dapatlah kita ini. Kalau misalkan log 3 ini 3/4, log 5/2 kan 2-nya kita bisa taruh di depan ya. Jadi 2 di sini. Terus kalau misalkan yang di sini pangkat setengahnya yang punya basis ini kita taruh di bawah per setengah. Nah, itu juga kita lakuin di semua yang di sini yang mirip. Dapatlah kita ini 4 kali 6 log ini bla bla bla, terus dapat ini juga sama dengan 8. Gitu. Kita lanjutin karena yang ini kan 24 ya, 24 log 24 pangkat 24 log X plus 3. Kan 24-nya hilang ya, 24 sama 24 lognya hilang, tinggal X plus 3. Ini pakai sifat logaritma juga. Tuh. Terus ini juga ada, ini juga sama ya, 2 pangkat 2 log. Jadi 2 pangkat 2 lognya hilang, tinggal 3X min 1 kuadrat. Jadilah dia persamaan kuadrat. Jadi X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Min B per A, terus jadi 5/9 jawabannya. Gitu. Nomor 12, jumlah nilai X yang memenuhi. Nah, lagi-lagi kita disuruh nyari jumlah nilai X yang memenuhi ini. Akar 3 min 1 pangkat X plus 3 kali ini akar 3 plus 1 per 2 pangkat X sama dengan 9. Jawabannya yang E, akar 3 min 1 log 3. Nah, caranya gimana? Ini. Jadi yang ini kita rasionalin dulu yang sini. Sebenarnya udah rasional. Namanya bukan dirasionalin, tapi kita cari bentuk supaya si 2 ini kita bisa coret ke ini dan kita bisa menghadirkan bentuk yang sama dengan yang di awal ini. Karena kalau misalkan ada bentuk yang sama, nanti kita bisa sama-sama misalin,
sehingga kita bisa menjadikan dia cuma satu variabel yang bisa kita solve nantinya gitu. Jadi ini akar 3 plus 1 dikali akar 3 min 1 kan ini ya A plus B kali A min B, jadinya tuh A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini tuh 3 min 1, kan 2 ya. Ini hasilnya 2, yang atas tuh hasilnya 2, bisa kita coret sama dia. 2 itu. Nah, jadi ini harusnya 3 min 1 ya. Akar 3 min 1. Oke. Jadi akar 3 min 1 pangkat X itu sama dengan A gitu. Jadi ini kan A ya. Ini A pangkat X. Ini pangkat X tuh udah A ya. Jadi udah sama pangkat X-nya tuh sama dengan A. Jadi itu sama dengan A. Terus karena ini tadi yang ini hilang, yang atas hilang sama 2-nya hilang. Jadi tinggal 3 kali 1 per akar 3 min 1 pangkat X. Jadi 3 per A 3 per A ya. 3 per A sama dengan 9. Kita kaliin A semua. Jadilah dapatnya ini persamaan kuadrat. Oke, jadi A1 kali A2 sama dengan 3. Terus ini kita balikin lagi. A1 itu berarti kan akar 3 min 1 pangkat X1. A2-nya pangkat X2 berarti sama dengan 3. Terus kita, karena ini sama, jadi karena ininya sama ya, akar 3 min 1, jadi tinggal kita tambahin X1 plus X2 sama dengan 3. Jadi ini pakai logaritma. Jadi X1 plus X2-nya itu 3, akar 3 min 1 log 3 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Titik yang berada di dalam lingkaran ini adalah, nah sebenarnya itu cukup mudah ya ini ya. Jadi kita tinggal cek satu-satu. Intinya kita tinggal cek satu-satu. Kalau misalkan titiknya itu, kalau misalkan kita masukin ke yang ini ya, ke yang ini, kalau misalkan dia sama dengan 0, berarti dia terletak pada lingkaran. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0, berarti dia di dalam lingkaran. Dan kalau misalkan dia lebih dari 0, berarti dia di luar lingkaran. Gitu ya. Nah, setelah dicek satu-satu ini, jawabannya adalah yang C, yaitu yang min 4, min 4. Dia di luar lingkaran, gitu. Terus 14 nih. Ada kubus ABCD FGH. Ada P sama Q yang titik tengah dari EH sama HG. Terus M merupakan titik potong perpanjangan garis AP dan dengan perpanjangan garis CQ. Oke, kita disuruh nyari perbandingan volume MPHQ dengan volume MADC. Oke, jawabannya yang C. Nah, kalau misalkan ada soal geometri kayak gini, emang harusnya sih sebaiknya kita gambar dulu sih. Kecuali kalau misalkan kita expert gitu ya, bisa ngebayangin di otak kita gambarnya bakal kayak apa gitu. Jadi kalau aku sih ini ya, gambar dulu. Ini ABCD EFGH. Tadi ada P tengah-tengah EH, ada Q tengah-tengah HG. Terus ada M juga. M ini merupakan perpotongan dari perpanjangan AP dan CQ. Jadi dari sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita disuruh cari perbandingan MPHQ sama MADC. Kita cari dulu MPHQ itu apa ininya volumenya. Ini kan dia kan limas ya. Jadi kalau limas tuh volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, karena dia kan alasnya kan segitiga ya, HPH kan segitiga. Jadi PH kali HQ per 2, terus dikali tingginya tuh ada MH. Nah, ini rumus awalnya yang mendasari volumenya nanti gitu. Nah, HP per AD sama dengan 1 per 2. Sama dengan ini ya, MH per MD. Kenapa kita tahu 1 per 2? Karena dia kan simetris ya. Karena H-nya di tengah. Q-nya di tengah, jadi dia tuh GQ sama dengan QH. Ya kan? Nah, dari sini kita udah tahu kalau misalkan MH itu sama dengan HD. Jadi MH per MD itu 1/2. Sama aja kayak HP per DA gitu, atau AD. Nah, jadi sekarang kita misalin rusuk kubus itu X. Jadi PH itu X per 2 ya. Terus jadi MH per MH plus X, ini X sama dengan 1 per 2. Jadi MH-nya ini sama dengan X juga. Ini buat ngebuktiin kalau misalkan MH-nya tuh emang bener-bener sama kayak HD gitu. Oke, jadi kita masukin dalam bentuk X ya tadi ya. Kita masukin volumenya MPHQ sepertiga, bla bla bla, dapatnya X pangkat 3 per 24.
Nah, hal yang sama juga kita lakuin ke MADC, kita cari volumenya. Sepertiga luas alas skala tinggi. Kalau yang di sini luas alasnya adalah ADC. Nah, AD tadi kan ini kan merupakan rusuk kubus ya. Jadi di X, D-nya juga X, terus tingginya MD itu 2X, sorry. Oke. Jadi ini ya tingginya itu yang MD itu 2X karena dari ini MH plus HD jadi 2X, sorry tadi. Terus sama dengan 2-nya hilang jadi X pangkat 3 per 3. Sekarang kita tinggal bandingin X pangkat 3 per 24 per X pangkat 3 per 3. X pangkat 3-nya hilang tinggal 1/24 per 1/3. Dibalik aja ya berarti ya. Tinggal 3/24 sebenarnya 1/8. Gitu. Oke, lanjut transformasi geometri yang tidak mengubah gradien dari garis Y sama dengan 2X. Nah, di sini soalnya yang tidak mengubah ya. Jadi dia harus tetap kemiringannya tuh tetap gradiennya tetap. Sekarang kalau misalkan, nah ini kita harus coba satu-satu sih dari pilihan jawabannya gitu. Kita coba yang A ya. Yang A itu diputar 90 derajat terhadap searah jarum jam. Jadi yang A itu ini kita garis dulu, kita sketsa dulu garis awalnya tuh ya 92X tuh kira-kira kayak gimana. Kira-kira kayak gini ya. Set ini. Nah, yang A kita ubah 90 derajat kayak kita miringin gini ya. Set gitu. Nah, kan dia otomatis jelas berubah ya. Dari sini di awalnya kayak dia naik gitu, terus dia jadi turun. Kan udah jelas berubah. Jadi ini jelas berubah. Terus kalau misalkan yang B, dia diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi dia diputar 90, muter lagi 90. Jadi kan dia kayak balik seperti semula dong, ya. Jadi dia sama aja, gradiennya nggak berubah. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke, lanjut nomor 16. Itu dikasih persamaan nih. Px kuadrat min 4x min 5 sama lebih dari P. Nah, dia biar pertidaksamaan ini bernilai benar untuk semua nilai X anggota dari bilangan real, elemen dari bilangan real, kita disuntuin P-nya tuh harus berapa aja gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin X-nya 0, X-nya min 500, X-nya 13, itu harus bernilai benar. Ini tuh persamaannya, apa tidak samaannya. Nah, itu P-nya harus berapa biar bisa kayak gitu. Nah, jawabannya itu yang E, tidak ada nilai P yang memenuhi. Yang pertama ini, kita tulis dulu pertidaksamaannya, kita gabungin jadi satu di ruas kiri, jadi yang ruas kanan itu sama dengan 0. Terus agar bernilai benar untuk semua X anggota R atau bilangan real, nah artinya ini memang harus lebih dari 0, ya ya kan? Karena ya kalau biar benar tuh emang ini harus lebih dari 0 gitu. Nah, atau dengan kata lain persama atau fungsi ini tuh harus positif, definite positif gitu. Nah, seperti yang udah kita tahu, definite positif itu ada 2 syarat. Yang pertama, A-nya tuh lebih dari 0, yang kedua, D-nya kurang dari 0. Karena kalau misalkan A-nya lebih dari 0, dia kan bentuknya gini ya. Bentuknya terbuka ke atas nanti kurvanya. Terus kalau D-nya dia kurang dari 0, dia nggak menyinggung atau nggak memotong garis sumbu X. Jadi di atas gitu. Jadi itu yang namanya definite positif. Sekarang cara pertama, A-nya lebih dari 0. Di sini A kan P ya. Jadi P-nya lebih dari 0. Oke, kita udah dapat satu syarat. P-nya tuh harus lebih dari 0. Biar ini terpenuhi. Terus syarat 2, D-nya kurang dari 0. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Kita masukin, kita dapat P plus 1, P min 4 kurang dari 0. Nah, jadi P-nya min 1 atau P-nya min 4 dong. Jadi kita pakai garis bilangan, kita masukin tandanya. Kalau misalkan kita coba 0 di sini, hasilnya plus, di sini minus, di sini plus. Nah, kita irisin nih syarat 1 sama syarat 2. Jadi dari irisan syarat-syarat 1 dan 2 diperoleh tidak ada nilai P yang memenuhi. Ya kan? Kan dia kan kalau misalkan lebih dari 0 kan dia di sini ya. Ke kanan gitu. Jadi nggak ada irisannya tuh nggak ada gitu. Oke. Oke, kita lanjut nomor 17.
Titik-titik sudut segitiga ABC terletak pada suatu lingkaran. Jika AB adalah diameter lingkaran dan jarak C ke AB maksimum, maka sin CBA adalah berapa? Oke, di sini jawabannya tuh D. Nah, karena AB diameter, sudut BCA ini pasti siku-siku, dimanapun C-nya ya. Jadi entah mau C-nya di sini, entah mau C-nya di sini, itu pasti 90 derajat. Itu emang sifat dari si garis diameter di dalam lingkaran gitu ya. Itu emang udah sifatnya. Terus sekarang jarak C ke AB ini, dia tuh maksimum ketika C berada di tengah-tengah busur AB dong. Ya, kita bisa lihat pakai mata secara jelas saja. Kalau misalkan C-nya kita taruh di sini, dia kan jaraknya cuma segini. Kalau misalkan kita taruh C-nya di sini, apalagi jaraknya cuma segini. Jadi, di sini itu kita taruh di tengah-tengah antara busur AB sini, biar dia maksimum gitu. Jadi kita tahu biar ini kalau misalkan dia di tengah kan dia siku-siku, jadi dia CAB-nya itu sama aja kayak sudut CBA sama aja 45 derajat. Jadi sinnya tinggal setengah akar 2 gitu. Oke, lanjut. Sekarang ada ini nih. Ada dua ketidaksamaan di sini. Yang satu adalah ketidaksamaan kuadrat, yang satunya lagi adalah ketidaksamaan mutlak. Kita disuruh nyari nilai X yang memenuhi. Nah, sebenarnya kalau misalkan di UTBK kayak gini, kita tinggal cek satu-satu aja pilihan jawabannya. Tapi karena di sini ada lumayan banyak pilihan jawaban dan ada dua persamaan. Jadi dan ada satu persamaan yang kayaknya bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi kita ambil langkah kita nyelesain satu persamaan yang terlihat mudah ini, yaitu yang kuadrat, yang pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita selesaiin yang pertidaksamaan kuadratnya, ada X-3, X-1 kurang dari 0. Jadi X-nya 3 atau 1. Terus kita masukin ke sini, ke persamaannya, dapatlah yang di kanan tuh plus, min plus. Jadi dia daerahnya tuh di antara 1 sampai 3. Nah, terus kita cek ketidaksamaan kedua dalam soal untuk tiap pilihan jawaban. Jadi yang di sini, itu kita cek. Gitu. Jadi kan ini kan antara 1 sampai 3 ya kemungkinannya ya. Jadi kan antara 0 sampai 2 tuh nggak mungkin. Terus 0 sampai 3 tuh juga nggak mungkin. Nah, jadi yang mungkin tuh 1 sampai 3. Ini juga nggak mungkin karena setelah diirisin sama dia tuh nggak mungkin menghasilkan yang kurang dari 1 gitu. Ya kan? Jadi kemungkinan jawabannya tuh emang antara 1 sama 3 doang. Jadi sebenarnya kalau misalkan di soal ini kita nggak usah ngerjain yang ini tuh pun nggak apa-apa. Tapi buat jaga-jaga kita ngecek ya. Kita ngecek cobain 2 atau cobain 1,5 dimasukin ke sini pasti hasilnya benar gitu. Itu kita jadi jawabannya yang C ya, 1 sampai 3. Sekarang nomor 19 diberikan persegi ABCD dan segi dan beraturan PR, PQR, STU. Jadi ada segi 4 sama segi 6 nih. Kita disuruh nentuin AB banding PQ. Jadi sisi persegi dibandingkan sama sisi persegi 6. Nah, tapi di sini kita juga dikasih data keliling persegi ABCD itu nilainya 3 kali dari segi 6 PQR STU. Nah, jadi di sini kita misalin dulu nih sisi perseginya tuh A, terus sisi segi 6-nya tuh B. Jadi kan kalau misalkan segi persegian ada 4 ya sisinya ya. Jadi kelilingnya adalah 4A. Kalau segi 6 pasti ada 6 dong sisinya. Jadi kelilingnya adalah 6B. Terus kita masukin 4 dikali 4A keliling persegi sama dengan 3 kali keliling segi 6. Jadi 3 kali 6B. Jadi di sini tinggal kita mainin aja. Jadi A per B sama dengan 18 per 4 sama dengan 9 per 2. Itu sama aja kayak yang ditanyain, yaitu nilai AB per PQ. Jadi jawabannya yang 9 per 2, yang A. Gitu. Sekarang nomor terakhir, nomor 20. Ini tuh tentang barisan dan deret gitu ya. Ya. Kita dikasih tahu kalau misalkan ada barisan geometri nih, yang tak hingga, dan jumlahnya tuh dia tuh 12. Terus, setiap suku di barisan tersebut tuh kita kuadratin. Jadi suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tak hingga kita kuadratin.
Nah, terus dia terbentuk barisan baru dengan jumlahnya tuh jadi 8. Rasio barisan awal adalah berapa? Kita disuruh nyari rasio yang awal tadi. Nah, sekarang jawaban yang benar adalah yang 17/19. Caranya gini. Kalau misalkan rumus dari yang barisan deret geometri tak hingga kan A per 1 min R ya, yang R. Nah, ini kita kenapa tahu kalau misalkan, kenapa kita tahu R-nya tuh kurang dari 1 gitu. Karena udah jelas ya, di sini kan sebelum dikuadratin, dia tuh jumlahnya 12. Tapi setelah dikuadratin, dia jumlahnya malah jadi 8. Otomatis dia kan berkurang. Jadi kita pilih yang R-nya kurang dari 1 gitu. Nah, terus ini, kita tahu ini, terus kita tahu juga kalau misalkan setelah dikuadratin, jadikan A kuadrat per 1 min R kuadrat sama dengan 8. Ya kan? Jadi, terus yang di sini, yang di awal ini kita kuadratin juga, biar kita dapat bentuk yang mirip sama yang di bawah. Jadi kita kuadratin, yang kanan juga kuadratin jadi 144. Nah, ini ada bentuk A kuadrat, di sini juga ada bentuk A kuadrat. Kita samain aja A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi A kuadrat yang dari ini sama dengan A kuadrat yang dari ini. Kalau yang dari sini kan kita dapat 144 kali 1 min R kuadrat. Kalau yang dari sini kita dapat 8 kali 1 min R kuadrat. Nah, perlu kita tahu ini kan A, ini ya, ini yang A kuadrat min B kuadrat. Bisa kita jabarin jadi A plus B kali A min B. Terus ini 144 udah kita bagi sama 8 jadi 18. Di sini 1 min R kuadrat. Jadi ini bisa dicoret ya. Yang di sini 1 min R, yang di sini 1 min R tuh jadi dia ngurangin 1 di sini. Jadi 1 plus R sama dengan 18 kali 1 min R. 19 R sama dengan 17 dan R sama dengan 17/19 gitu. Oke, jadi ini ada soal terakhir, jadi kita udah kelar ya bahasnya. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lebih lanjut, bisa PC ya, bisa lewat WhatsApp juga. Atau kalau misalnya kalian live school, bisa ditanyain pas live school. Gitu. Oke, sekian dari aku. Dadah. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Dadah.